Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-20 bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan kembali amal ibadah kita sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau ila akhiril qiyamah. Teman-teman semua, ada satu kisah. Ada seorang anak beserta ayahnya pergi ke sebuah masjid yang besar. Setelah berudu dan sebagainya, mereka masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika selesai, anak ini sangat takjub dengan kemegahan masjid tersebut, ditambah dengan ornamen-ornamen dan juga pahatan-pahatan kaligrafi yang sangat indah. Di antara tulisan kaligrafi tersebut ada satu yang bisa dia pahami, karena di sana ada terjemahan dari kaligrafi tersebut yang bunyinya, sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, lantas bertanyalah anak ini kepada ayahnya, apa itu iktikaf? Kenapa ada iktikaf? Maka dijawablah oleh ayahnya bahwa iktikaf itu ialah bertahan atau berdiam diri di masjid dengan mengerjakan amal ibadah niat karena Allah Ta'ala. Nah, dari jawaban ayahnya tersebut kepada anaknya, kita ketahui bahwasanya iktikaf itu adalah suatu ibadah sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, baik dengan salat, dengan zikir, berdoa dan sebagainya. Bahkan dalam keadaan kondisi tidur pun orang yang beriktikaf akan mendapatkan pahala yang tidak bisa didapat oleh orang yang tidur di rumah. Terlebih, iktikaf ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi amalan rutin beliau. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui hubungan iktikaf dengan bulan Ramadan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf lagi pada 10 hari pertengahan. Nah, pada saat itu beliau berada di sebuah kemah. Lalu beliau keluar seraya bersabda kepada para sahabat yang ada di sana, "Inni i'takaftu al-ashral awal altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftu al-ashral awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir. Faman ahabba minkum ayya'takifa falya'takif." Yang artinya, sesungguhnya aku melakukan iktikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian aku melakukan kembali iktikaf pada 10 malam pertengahan bulan. Lalu aku didatangi seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan iktikaf, maka lakukanlah. Lalu
orang-orang pun ikut beriktikaf bersama beliau. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan dan bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, melakukan i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan waktu lainnya. Karena apa? Karena pada 10 hari terakhir Ramadan terdapat malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi hadis-hadis maupun perkataan para ulama tentang keutamaan beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, sebelum kita beriktikaf, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama di antara syaratnya yaitu orang yang beriktikaf haruslah orang Islam. Yang kedua, orang yang beriktikaf haruslah dia yang sudah balik dan juga berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, orang yang beriktikaf suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Artinya, dia sudah berwudu dan juga sudah mandi janabah ketika dia berhadas besar. Yang keempat, i'tikaf dilaksanakan hanya di masjid. Nah, tidak boleh di rumah ataupun di tempat lainnya. Yang kelima, berniat i'tikaf karena Allah Ta'ala dengan niatan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, coba kita ulangi sekali lagi. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi beberapa syarat bagi orang yang beriktikaf. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang dilakukan ketika kita beriktikaf? Di antaranya, yang pertama, melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah tahiyat masjid, tahiyat wudu, sholat malam, dan sebagainya. Yang kedua, tilawah Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat, membaca buku-buku agama atau mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di dalam masjid. Nah, jadi ketika kita i'tikaf, tidak hanya saja berdiam diri di sana, tetapi juga dibarengi dengan amal ibadah yang tadi sudah disebutkan. Nah, teman-teman, ketika ada anjuran, pasti ada larangan. Nah, di antara larangan-larangan ketika kita beriktikaf, di antaranya tidak boleh membuat keributan sehingga mengganggu orang yang juga beriktikaf. Kemudian tidak boleh bermain HP berlebihan sehingga keluar dari niat awal untuk beriktikaf. Yang terakhir, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi di antara ketentuan-ketentuan ketika kita beriktikaf dan apa saja yang dilakukan, syarat-syaratnya, dan juga larangan-larangannya. Kesimpulannya, ketika kita pergi ke masjid, baik itu untuk sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, ataupun yang lainnya, baik di waktu siang ataupun malam, hendaknya kita niatkan untuk beriktikaf lillahi ta'ala. Terlebih ketika kita sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh agar kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.